Ada pemandangan tak biasa dalam sesi latihan Arema beberapa hari terakhir. Julian Schwarzer berlatih bersama tim Arema, tapi tidak sebagai kiper. Pemain berpaspor Filipina itu tampak ikut berlatih sebagai pemain lapangan, tepatnya menempati posisi gelandang. Tentu saja hal ini berbeda dari posisi aslinya sebagai penjaga gawang Arema. Usut punya usut, ternyata perubahan posisi untuk sementara itu dilakukan Julian dengan alasan utama ada cedera pada persendian antara jari jempol dan telunjuknya yang didapatnya di laga terakhir melawan Bayangkara FC lalu. Saat ini saya dalam kondisi cedera di persendian jari. Bukan masalah serius, tapi untuk beberapa hari ini saya harus tetap berlatih untuk menjaga kondisi kebugaran fisik. Saya pun berlatih bersama tim sebagai pemain lapangan, kata Julian. Julian bercerita, bermain sebagai seorang gelandang bukanlah hal baru baginya. Pasalnya, saat masih usia remaja, pemilik jersey bernomor punggung 18 itu sudah pernah menjadi pemain tengah. Momen itu terjadi saat Julian bermain di klub Inggris, Fulham U18 saat usianya masih belum genap 16 tahun. Namun, keputusan besar diambilnya tak lama kemudian dengan berubah posisi menjadi seorang kiper. Ketika saya masih berusia 11 hingga 16 tahun, saya bermain sebagai seorang gelandang di klub Fulham. Tapi, saya kemudian memutuskan ganti posisi jadi kiper ketika berusia 16 tahun, tandasnya. Masa jabatan Uston Nawawi sebagai pelatih Caretaker telah berakhir. Hal ini merujuk pada regulasi yang berlaku bahwa pelatih sementara hanya bisa menangani tim selama 30 hari. Apabila melebihi durasi, baju hijau bisa terancam sanksi denda dari PSSI. Ancaman denda ini menjadi harga mahal yang harus dibayar manajemen jika tetap ngotot untuk menggunakan jasa Uston Nawawi. Denda yang harus ditanggung tak main-main, yaitu 100 juta rupiah di bulan pertama. Persebaya kabarnya baru akan mendapatkan denda senilai 100 juta rupiah jika masih belum mendapatkan pelatih kepala saat laga tandang ke markas Madura United pada Minggu tanggal 17 September mendatang. Tak sampai di situ, denda itu bisa berlipat ganda jika merujuk regulasi-regulasi pasal 34 ayat 12. Pelanggaran terhadap ayat 11 pasal ini akan dikenakan denda sebesar 100 juta rupiah, 100 juta rupiah. Jika melebihi 30 hari kedua, klub tidak mendaftarkan pelatih kepala maka berlaku tambahan denda sebesar 200 juta rupiah, 200 juta rupiah, dan terus berlaku kelipatan. Uston Nawawi sendiri kabarnya baru akan merampungkan kursus lisensinya pada akhir tahun ini. Hal itu merujuk pada perkataan pelatih berusia 45 tahun itu bahwa jadwal sisa modul 6 dan 7 untuk lisensi AAFC Pro yang tengah ia ikuti telah keluar. Alhamdulillah jadwal untuk modul 6 dan 7 sudah keluar, ucap Uston Nawawi. Uston kemudian menerangkan terkait sisa modul yang harus ia selesaikan agar bisa segera mendapatkan lisensinya. Modul 6 itu instruktur visit ke klub. Instruktur mendatangi pelatih yang melatih klubnya itu. Dan harus klub profesional. Itu kira-kira akhir Oktober awal November. Modul 7 kita masuk kelas lagi dan ada praktek. Itu awal Desember, pungkas Uston. Jika Uston Nawawi baru mendapatkan lisensinya pada bulan Desember, maka Persebaya harus siap menanggung denda cukup besar. Persebaya tetap bersikukuh mempertahankan Uston Nawawi sebagai pelatih, maka akan ada denda yang terus berlipat dari bulan September, Oktober, November hingga Desember. Merujuk pada regulasi yang telah disebutkan, maka denda itu bisa mencapai 1,5 rupiah miliar. Kabar mengejutkan datang dari Timnas U23. Salah satu gelandang andalannya Beckham Putra dicoret. Beckham dikabarkan mengalami cedera sehingga dipulangkan jajaran staf pelatih dari Sintayong. Kabarnya gelandang Persib itu sudah mengalami cedera sejak bertempur dalam duel Persib vs Persija Jakarta dalam laga pekan ke-11 Liga 1 2023 pada tanggal 2 September tahun 2023. Beckham sempat mengikuti sesi latihan sejak hari pertama pelatihan Timnas U23 di Solo.
Pelatih Persib Bojan Hodak mengonfirmasi bahwa Beckham akan pulang ke Bandung dan menjalani pemulihan bersama tim medis Persib. Beckham akan kembali dan melakukan pemulihan dengan dokter kami. Untuk cederanya saya belum tahu apakah itu serius atau tidak, tapi mungkin harus absen 2-3 pekan, papar Bojan Hodak. Kehilang sosok Beckham tentunya Indonesia masih punya sejumlah pemain andalan di lini tengah seperti Marcelino Ferdinand, Arhan Fikri, dan Ivar Jenner. Sintayong lebih leluasa memilih pemain kali ini karena berbarengan dengan agenda FIFA Matchday, tentu berbeda dibanding saat ajang Piala AFF U23 kemarin.